Nah, kemudian kita mengerucut kepada sejarah karena ternyata ada laporan di daerah Boyolali itu ada makam namanya dulunya Mbah Soleh, kemudian menjadi Habib Habib Soleh Yasin bin Toha bin Yahya itu ya, menjadi itu. Dan ini sudah pernah dikirap merah putih 2 kali dengan dihadiri oleh Habib Pekalongan begitu. Nah, kemudian kami bersama dengan para kiai di Solo Raya itu banyak, ini dari Karanganyar ada, dari Klaten ada, dari Boyolali ada, dari Sragen ada, pokoknya di Solo Raya ada 7 kabupaten ini. Itu berkumpul, kemudian para budayawan juga dan teman-teman aktivis juga banyak berkumpul, soan ke keraton. Karena kita punya visi Keraton yang Solo pertama, ya, Mas? Ya, ke Keraton Solo, ya. Keraton Surakarta Hadiningrat ya. Dalam hal ini kami menghadap ke Lembaga Dewan Adat, ya. Ke LDA, kemudian ke beberapa gusti juga kita soani di sana dalam rangka mensosialisasikan apa sih visi misi kami saat itu. Yang jadi salah satu bahasan kami waktu itu, yang pertama, seandainya daerah istimewa Surakarta yang dulu pernah ada dan tidak pernah dicabut statusnya ini mau diusulkan kembali, kami masyarakat Solo Raya, terutama para kiai yang berkumpul itu tadi, sepakat untuk mendukung. Sepakat untuk bersama-sama mendukung kembalinya daerah istimewa Surakarta itu sebagai manifestasi undang-undang dasar yang di undang-undang sudah diundang-undangkan itu kan begitu. Kemudian yang kedua, turut serta menjaga situs-situs sejarah dan makam maupun masjid kagungan dalem di luar tembok beteng, ya. Jadi di luar tembok keraton itu ya, di luar tembok keraton. Kemudian yang ketiga, kami juga concern untuk ikut mendukung dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat. Tapi ingat baik-baik, mencintai seseorang itu tidak harus membuat saudara-saudara membolehkan orang yang saudara-saudara cintai itu melecehkan ibu saudara. Itu maksud saya. Ini Indonesia, bangsa kita, Ibu Pertiwi, ini ibu kita bersama. Mencintai seseorang, mencintai kaum Balawi tidak harus membuat kita membiarkan ini orang-orang melecehkan ibu kita. Itu maksud saya. Yang kedua, pemerintah diharap tegas. Disiplinkan ini. Para penceramah Nusantara juga penting didisiplinkan yang sudah mulai keracunan dengan gaya para Habib Balawi ini. Itu. Waktu itu yang kami sampaikan ke Gus Timbung antara lain seperti itu gitu ya. Antara lain seperti itu dan beliau sangat mendukung. Kemudian disambut oleh beliau, ya sudah, untuk poro-poro yang mau ikut ini, yang tergabung, kalau begitu dibutuhkan untuk pikukuh gitu ya. Dibutuhkan pikukuh sebagai penguat ya, pikukuh dari keraton dalam hal ini. Nah kemudian karena ternyata ketika ini baru kita sentil ke permukaan, itu banyak sambutan dari Lampung, dari Probolinggo, dari Jember, dari Banyuwangi, dari Bali, dari Banyumas, dari Kebumen, dari Pekalongan. Itu banyak sekali dukungan kepada kami. Memang kita sudah membuat satu grup ya, satu grup waktu itu Brayat Ageng Wali Songo, untuk grup penyadaran yang terkait dengan sejarah dan permasalahan-permasalahan itu, ya antara lain juga Pak Lawi itu. Pak Lawi itu. Nah ini sudah
sudah menyebar kemana-mana. Nah, dukungan-dukungan ini yang dari daerah-daerah kemudian juga kita ambil. Jadi beberapa tokoh kita ambil dari Banyumas, dari Subang, dari Kebumen, dan dari daerah lain. Sebenarnya waktu itu kita panggil mereka untuk mengikuti Pikukuh ini. Kenapa? Karena ketika kita meluruskan sejarah, meluruskan makam-makam sepuh, makam-makam leluhur, kita membutuhkan satu sumber literasi ya, satu sumber literasi, satu sumber sejarah. Itu satu sumber sejarah. Siapakah tokoh itu yang awalnya kemudian dirubah menjadi itu yang dirubah menjadi siapapun lah itu ya. Kita pokoknya tidak kita beda-bedakan apakah itu dirubah menjadi Baklawi ataupun dirubah menjadi non Baklawi. Itu kita tidak bisa pisahkan. Yang penting si ahli makom itu ya harus tetap gitu. Tidak boleh dirubah oleh siapapun gitu. Nah, itu yang jadi komitmen kami karena nanti akan terjadi pembelokan. Kalau misalkan satu tokoh yang misalkan dimakamkan di satu tempat kok kemudian tiba-tiba pindah tempat, kan aneh nanti itu, ya kan? Ini potensi untuk pembelokan itu. Jadi kita tidak membeda-bedakan dan memang kebetulan kasus yang banyak kita temukan adalah melibatkan penggantian ke nama-nama klan Baklawi itu. Nah kemudian kami itu selalu berdiskusi kemudian untuk penyadaran ini juga kita seminar dari pesantren ke pesantren, kita datangkan Dr. Yasir Arafat, misalkan kemudian ada Profesor Ajis, ada juga dari pihak keraton juga kita panggil gitu. Itu kita roadshow dari pesantren ke pesantren, bahkan tidak jarang untuk penyadaran itu kita numpang di tempat orang tahlilan itu ya, di tempat orang tahlilan, tapi di sana itu ada yang sudah sadar itu, ayo kita datengin sana itu, dikontak dulu tuan rumah bersedia enggak, oh ternyata bersedia, malah seneng karena yang datang kan banyak kiai-kiai waktu itu, banyak kiai-kiai itu ikut serta, jadi seneng mereka itu ketika tahlilan didatangin banyak kiai itu ya, jadi itu terus berputar itu dari kampung ke kampung. Itu pola yang awal kita terapkan. Nah kemudian karena masyarakat ini sudah semakin sadar, kita juga semakin paham apa namanya mengenai pembelokan ini, kedengaran juga rupanya sama keluarga HP2 di Jogja. Ya, betul. Itu yang pertama. Kita meninjau makam asli Sumo Diningrat yang di Jejeran itu ya, dalam rangka meluruskan. Jadi kita buka babat Sepohi waktu itu dengan Dendibyo ya, dengan kita dipanggil untuk membantu Dendibyo waktu itu ke Jogja. Jadi kita datang ke Jogja, serombongan ke sana untuk meluruskan KRT Sumo Diningrat yang makamnya ada tiba-tiba muncul di Semarang itu. Jadi kita mulai itu, kita buka babat Sepohi, kita berdiskusi dengan teman-teman sejarawan juga dan lain-lain. Kemudian kita ke sana dan ternyata di sana itu ada yang namanya Wiryo Winoto. Wiryo Winoto ini adik dari KRT Sumo Diningrat. Itu pun sudah diganti nama, dikasih pelang nama sendiri gitu ya. Dibalawikan berarti ya, dibalawikan juga berarti ya? Belum. Itu namanya Syekh Abdurrahman Ali. Dikasih namanya itu Syekh Abdurrahman Ali. Itu. Dan ini melibatkan seorang yang mengaku peziarah dari Bali. Itu ya. Peziarah dari Bali. Nah ini sekalian jadi kita terangkan kepada
si pemangku masjid, karena makam itu berada di belakang masjid. Itu kepada pemangku masjid dan juru kunci ini kita sampaikan jangan pernah dibolehkan ketika ada orang mau merubah nama siapapun di pesarian dalam ini. Kita edukasi kepada masyarakat, kepada para pemangku masjid dan para juru kunci itu. Nah, setelah itu ternyata muncul laporan dari Sleman. Ya. Dari Sleman itu ada laporan bahwa ada muncul makam Habib yang disandingkan dengan seorang punden lokal ya, punden lokal. Itu Mbak siapa saya agak lupa juga namanya. Nah di situ menjadi Habib Habib Abu Bakar apa Habib siapa itu yang di daerah Sleman itu. Udah lama sekali memang kejadian tahun 2023 itu. Bin Yahya juga berarti Kang Mas ya? Itu bukan, cuman sudah ditulis Habib depannya, kemudian nama, belakangnya belum dikasih ini, belum dikasih marga. Itu belum dikasih marga. Nah itu kita datangi bersama Dr. Yasir Arafat dan kita edukasi masyarakat juga di situ. Justru Pak Kuwu, Pak RW, Pak Dukuh itu sangat mendukung itu. Dikembalikan lagi ke semula itu. Yang ini leluhur kami. Kalau yang ini tidak tahu, ini tiba-tiba jadi ketika ada orang datang ke situ bilang di sini ada makam Habib. Nggak ada, masyarakat sudah menolak sebenarnya. Nggak ada di sini, ya cuman ada makam punden ini satu orang gitu. Tapi dengan dalih mendapatkan isbat mimpi atau apapun, akhirnya dibangunlah makam itu dan ini melibatkan seorang dokter saat itu berdinas di situ. Yang muaranya juga ke Semarang Pekalongan itu. Gitu. Betul. Berarti ketemu lah, artinya jalurnya tuh ketemu kemana gitu ya? Iya, ketemu, semuanya ketemu itu. Jadi siapa-siapa itu kita memang telusuri, gitu ya. Dan dokter itu sudah pindah tugas ke satu tempat masih di wilayah Jawa Tengah itu. Tapi sudah kita deteksi juga, Yang penting target kita adalah penyadaran masyarakat dan edukasi. Kita tidak peduli orang itu terkait hukumnya segala macam, itu kita memang saat itu tidak pedulikan ya. Saat itu kita tidak pedulikan, yang penting semua kembali ke awal. Itu saja, tidak ada pembelokan sejarah. Nah, itu yang awal-awal ya. Sebenarnya banyak sekali kalau saya ceritakan itu ya puluhan itu yang kita tangani sendiri. Puluhan gitu. Nah, ini yang menariknya Kang Mas. Ini yang menariknya ya. Ini kan dulu kan Mataram Islam itu kan terpecah dua ya, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, kenapa motif ini tuh mengatasnamakan yang kita serang itu adalah Kerajaan Mataram gitu, terutama gitu ya. Kenapa gitu ya? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan tanda besar, Kang Mas. Mungkin apakah Kang Mas bisa mengira atau menganalisa motifnya itu apa? Mereka itu memasukkan makam sehingga makam itu dihabibkan semua, dibalawisasikan gitu, Kang Mas. Karena motif untuk menguasai sejarah. Betul. Kalau menguasai sejarah tentu menguasai suatu bangsa. Dan mohon maaf, itu bukan tiba-tiba, tapi by design. Kenapa saya bisa bicara by design? Ada buku yang dibuat sebelum kisah-kisah sejarah ataupun makam-makam itu dirubah nama, itu ada narasi yang disampaikan pertama, kemudian yang kedua ada narasi ini semacam sosialisasi kepada para mukibinya. Setelah ini rata, kemudian terbitlah buku, terbitlah buku.
untuk menyampaikan konstruksi sejarah, itu ya. Betul. Jadi konstruksi sejarah palsu itu dicantolkan kepada konstruksi sejarah yang nyata, gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bohong, alibi yang paling baik adalah sesuai kita yang jujurnya gimana gitu. Misalkan kamu tadi dari mana? Tapi kita mau bohong ya, mau bohong misalkan saya tadi pagi ya ke pasar gitu. Ke pasar kemudian berjalan keliling gitu. Nah, tapi ada yang mau kita sembunyikan. Ini kisah nyatanya ini tetap kita ceritakan gitu. Betul. Tapi yang kita sembunyikan ini juga kita cantumkan di situ. Tidak kita cantumkan, tapi ditambah dengan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, di sini secara eksplisit banget ya. Secara eksplisit, ini ada gambarnya ini ya. Ada gambarnya. Itu buku sejarah umum ya, Kang Mas ya? Atau gimana? Ini buku konstruksi jejaring ulama Diponegoro. Oke, baik. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tokoh-tokoh ulama yang pada saat berjuang bersama Diponegoro itu untuk dirubah menjadi Baklawi. Contoh, Mbah Abdul Malik. Ya, itu tokoh yang cicit dari Diponegoro ya. Itu menjadi bin Yahya, ya kan? Menjadi bin Yahya. Itu. Kemudian siapa lagi? Ada Mbah Yai Mahbub di daerah Banyumas. Itu juga dirubah. Kemudian ada tokoh-tokoh yang disebutkan di sini itu juga sudah berubah itu. Kayak Mbah Ahmad Alim Purworejo itu sudah ditambahkan di sini jadi Ba'abud ya. Itu. Nah, di sini cara untuk menarasikan sejarah ini ditulis secara eksplisit di sini. Praktik Habib Lutfi misalnya dalam mengidentifikasi makam-makam makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi dan visi spiritual sudah berlangsung lama. Nah, ini banyak kuburan atau makam-makam kuno yang sebenarnya tidak dikenali dan mengidentifikasinya dengan identitas baru di berbagai tempat di Jawa, Kalimantan, Batam, dan daerah lainnya. Itu ditentukan oleh Habib Lutfi bin Yahya melalui mimpi dan visi spiritual. Nah, berarti isbatnya melalui mimpi gitu ya? Isbat mimpi dan visi spiritual. Padahal sejarah kan tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, betul. Harus berdasarkan fakta dan sumber primer lah gitu, Kang Mas ya. Iya, gitu. Dan bukti artefaknya segala macam. Termasuk di sini juga disebutkan mengenai Sumodiningrat. Ini di halaman berapa ini? 205. Ini. Syarif Hasan Munadi Sampawardi Ba'abud dan Habib Hasan dan bin Toha bin Yahya atau yang disebut sebagai KRT Sumodiningrat. Ini betul. Sudah dikonstruksikan itu sebelum melakukan perubahan itu sudah dikonstruksikan. Gitu. Betul. Sudah dimanipulasi sejak awal secara terstruktur sistematis ya, Kang Mas ya. Iya, sangat terstruktur dan sistematis dalam hal ini. Dan itu banyak sekali gitu ya. Artinya saya by data semuanya di sini. Siapa yang disebut, siapa yang dibaabutkan, siapa yang menjadi Basaiban dan lain-lain di sini menjadi bin Yahya, penuh di sini. Untuk konstruksi sejarahnya itu ya. Nah, tujuannya apa? Ya penguasaan masyarakat, penguasaan kultur. Itu. Iya, betul. Dan pada akhirnya apa ya?
apa namanya? Ya akhirnya menjadi jualan agama. Itu. Ya, ancaman buat anak cucu kita nanti, Kang Mas. Yang paling bahaya itu kan ancaman untuk anak cucu kita nanti, sehingga mereka akan menafikan orang-orang pribumi. Kenapa ke orang pribumi ini nggak berjuang untuk kemerdekaan, justru malah orang imigran dari Yaman yang memperjuangkan Indonesia, gitu, Kang Mas. Gitu. Jadi ini adalah sebuah apa namanya kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif terkait tentang pembelokan sejarah. Nah, ini Kang Mas. Itu kan kemarin itu kan Kementerian dari Kebudayaan ya, itu Bapak Fadlizon itu kan ada rencana untuk hadiah sebuah apa namanya ulang tahun HUT RI ya, yang ke berapa 80 ya, 79-80 ya gitu kan. Nah itu kan mau membuatkan sebuah desain ulang terkait tentang sejarah yang dibelokkan, artinya ingin membuat ulang dan meluruskan sejarah berdasarkan fakta dan kejadian di lapangan. Ini bagaimana Kang Mas untuk rencana seperti itu? Apakah itu sebuah harapan kita juga dalam meluruskan sejarah Nusantara gitu Kang Mas? Jadi begini ya, kalau menurut saya itu sangat penting, tetapi sekali lagi menyangkut sejarah ini kita harus tetap hati-hati, gitu ya. Kenapa? Kita tidak hanya bisa berpatokan kepada artefak, tapi kita juga kepada naskah-naskah, gitu ya. Naskah pun itu terbagi menjadi primer, sekunder, tersier, internal dan eksternal kan gitu. Artefak juga begitu. Sekarang banyak sekali pemalsuan seperti itu. Artefak harus hati-hati sekali dalam apa namanya mengkajinya, kemudian menginterpretasikannya. Kenapa? Kadang-kadang sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat itu menjadi susah untuk dirubah kembali ke aslinya kalau kita tanpa membawa dasar literasi, kan gitu. Betul. Dasar kepada naskah-naskah kuno yang kita punya, catatan-catatan para leluhur kita. Nah, di sini tentunya harus satu tim yang komprehensif ya, bukan cuman ahli sejarah, tapi arkeologi, kemudian juga mungkin ahli kimia juga dibutuhkan untuk laboratorium kan, tes karbon segala macam itu. Ini penting, dan juga para ahli pendidikan dalam hal ini. Gitu. Karena nanti yang akan menyampaikan kan ya para pemuka dan para ahli pendidikan ini, mereka juga harus ada tokoh yang diikut sertakan. Dalam hal ini tokoh-tokoh agama-agama itu penting. Kenapa? Karena ada satu kasus, satu bangunan arkeologi, di bawahnya pada masanya dulu adalah sebuah candi misalkan. Ya. Tapi kemudian ketika candi ini runtuh karena bencana alam misalkan, masyarakat yang datang kemudian menghuni di tempat itu sudah tidak menganut agama semula. Ya kan, sudah tidak menganut agama awal ini tadi. Kemudian daripada ini nanti, ini kan satu tempat yang pada masanya disucikan ya itu. Untuk menghindari tempat-tempat ini menjadi satu tempat yang menjadi tidak benar, sudahlah masyarakat yang datang kemudian memutuskan untuk membuat satu makam di situ. Menjadikan sebuah pemakaman. Lah ini kan ada tumpang tindih kepentingan di sini. Betul. Jadinya. Nah, secara sejarah ini akan bisa menjadi apa namanya ya? Ya menjadi konflik, bisa jadi gitu. Bisa jadi sebuah konflik nantinya kalau kita tidak hati-hati menanganinya. Makanya dalam hal ini tokoh-tokoh agama dari agama apapun itu juga diikut sertakan dalam kajian-kajian yang terkait situs sejarah yang bukan cuma menjadi tempat
satu agama tertentu, kan gitu. Iya, betul, betul. Ini penting gitu. Dan kemarin ya alhamdulillah Pak Fadlizon juga sudah berkunjung ke Keraton Solo, mungkin dalam rangka itu, karena per 1 Juni nanti insya Allah untuk apa namanya, naskah-naskah di Keraton Solo, di Keraton Surakarta Hadiningrat itu mulai dilakukan digitalisasi. Betul. Itu. Betul. Kemarin kebetulan setelah dari Keraton, para filolog dan dari Perpusnas, ada dari BRIN juga ada, dari filolog UNS, UI, dan ada Manasa, masyarakat pecinta naskah Nusantara itu ya, itu sempat singgah rawuh ke tempat kita gitu, ke tempat kami di sini. Jadi ya alhamdulillah sekali gitu, kita banyak berdiskusi tentang itu juga, menyangkut sejarah ini. Ngoten niku Kang Mas. Kang Mas. Ya, baik Kang Mas. Nah, ini kan saya kan juga mengikuti terkait sejarah ya. Karena memang saya juga suka dengan sejarah. Dulu waktu SD SMP itu mata pelajaran itu banyak yang bolos, kecuali sejarah itu nggak bolos itu, karena memang suka gitu ya. Apalagi sejarah-sejarah tentang Ba'alawi itu juga saya pelajari juga, memahami, apalagi juga sejarah-sejarah Mataram Islam yang mencoba mereka oknum yang ingin membalawikan sejarah gitu ya. Nah, dulu juga saya punya saudara, punya leluhur juga tidak ada yang Habib segala macam, nggak ada gitu kan. Nah, juga mempelajari lah dari siapa leluhur saya itu seperti apa, juga tidak mengenal Habib. Nah, glorifikasi ini apakah mungkin Kang Mas bisa melihat di lapangan seperti apa terkait tentang masyarakat itu apakah percaya atau mungkin menafikan pembelokan sejarah KRT Semua Diningrat misalkan lah dibalawikan, atau memang itu sudah ada dari para muhibin-muhibinnya yang mempengaruhi warga-warga yang non muhibin, Kang Mas? Jadi ini semua proses ya, proses. Jadi mereka lakukan glorifikasi ataupun pencantolan atau pencangkokan ataupun pengklaiman pada tokoh-tokoh kita itu bukan serta-merta. Tapi mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari dan melibatkan banyak muhibin-muhibinnya yang notabene buta sejarah. Ya. Sekalipun kiai, banyak yang buta sejarah juga dalam hal ini. Maka penyadaran masyarakat itu adalah yang terpenting. Itu. Supaya ini tidak berkelanjutan. Maka yang kita lakukan di sini, teman-teman alap-alap Mataram, apalagi sekarang kan sudah ada PUI, itu bersama-sama semuanya itu saling bahu-membau ketika ada misalkan pembelokan makam leluhur, seperti misalkan ya kasus di Kayu Geritan yang Pekalongan itu kan dibelokkan, namanya dirubah itu ya, yang tadinya Teposono, Kadisono, Pungulu Watang, dan siapa itu satunya, ini dirubah menjadi bin Yahya, bin siapa gitu, yang kita tidak tahu, dan kita sudah temui dengan orang yang membangunnya itu, dari siapa dia dapat uangnya, ya, yang menyuruhnya siapa, itu beliau sudah melakukan pengakuan kepada kami, gitu. Betul. Maka itu menjadi penting sebagai titik balik penyadaran kepada masyarakat, gitu ya. Maka ketika dulu kita lakukan pelurusan, teman-teman alap-alap Mataram di Pekalongan itu melakukan pelurusan itu, edukasinya itu hampir 1 tahun, Mas, itu. Hampir 1 tahun untuk mengedukasi masyarakat ya. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi konflik horizontal, karena kita tidak menghendaki sama sekali ada konflik horizontal dalam hal ini. Maka penting untuk dilakukan edukasi sebelumnya. Pun demikian ketika misalkan yang kita lakukan di Jejeran,
ataupun di lokasi-lokasi lainnya, itu kita utamakan lebih dulu adalah edukasi, ya. Bukan serta-merta kita datang ke sana kemudian membongkar, tidak seperti itu. Yang selama ini dilakukan Alap-Alap Mataram, ya. Jadi kita buka sejarahnya, kita kaji riwayat hidupnya. Kalau sudah betul, kita tanyakan kepada institusi terkait. Misalkan, kalau itu berada di wilayah Jogja, tentu kita akan menanyakannya ke Pengulon di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Itu selalu kita hubungi, itu ya. Selalu kita hubungi dengan rekan-rekan yang di sana, itu untuk menanyakan yang sebenarnya. Karena di sana ada catatan, ya. Untuk makam-makam keagungan dalam terutama. Demikian juga ketika di Solo, kita juga menemui Poro Gusti di sini yang paham, itu di Keraton Surakarta Hadiningrat, untuk menelisik siapakah tokoh ini, gitu. Sesudah datanya valid, kita sampaikan itu, edukasi kepada masyarakat, kita turun ke bawah, kita sampaikan kepada halayak ramai, terutama lingkungan sekitarnya, bahwa ini adalah pembelokan sejarah seperti yang di Andong, itu itu ditelusuri sama teman-teman Mas Amir di situ di Boyolali itu, ditelusuri sampai dapat. Ketika ada yang pernah menikah dengan seorang yang bukan orang Jawa sekalipun, itu ditanya. Semuanya ditanyakan ke sana, kemudian orangnya pindah kemana, orangnya pindah kemana, kemudian dimakamkan di mana, itu ditelusuri sampai ketemu, sehingga masyarakat sudah sadar, baru kita lakukan apa yang dikatakan sebagai pelurusan, atau kalau dibutuhkan pembongkaran, di pembongkaran itu. Ya, berarti itu kan lanjut. Hegemoni atau pengaruhnya berarti ketika makam itu dibalawikan juga masyarakat juga sempat meyakini itu adalah makam Habib, ya Kang Mas? Biasanya seperti itu. Betul. Karena yang menyampaikan ini para muhibin pada masa lalu itu bukan cuma masyarakat awam, tapi para kiai juga. Kan seperti itu. Dan ketika kiai yang jauh, maka masyarakat di bawahnya, masyarakat di kampung-kampung itu akan mengikuti. Kan seperti itu. Maka betul. Yang paling penting untuk penyadaran adalah kita rangkul para kiai-kiai kampung. Betul. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gitu. Sekali lagi, naskah itu penting, jadi sebagai panduan kita dalam menelusuri sejarah, baik itu naskah primer, sekunder maupun tersier, itu harus kita kaji dan tetap kita kritisi. Sekalipun naskah itu dibuat pada zamannya, itu harus tetap kita kritisi. Karena dalam sejarah itu selalu ada konflik kepentingan, ya, taruhlah, selalu ada konflik kepentingan. Nah, itu kenapa kita perlu membuat kritik atas naskah. Demikian juga dalam artefak. Artefak tidak selamanya dia itu tetap keberadaannya, ya. Sekalipun dia tetap di situ, posisinya bisa jadi berubah. Atau mungkin ada yang dirubah karena pergeseran waktu, itu tentu ada perubahan-perubahan bangunan biasanya, ya. Misalkan nih Candi Bentar. Candi Bentar, misalkan di makam tertentu di Tembayat lah, yang di sini yang dekat. Dulu cuma ada satu. Kemudian setiap sultan membangun satu gapura, satu gapura lagi, sehingga sampai ada 7 itu. Itu kenapa? Karena tiap sultan punya kepentingan untuk menghormati leluhurnya. Itu. Kemudian ada juga, ya, Sunan Tembayat. Makam aslinya tidak berada di atas itu. Yang di atas itu adalah upaya yang dilakukan oleh Sultan Agung untuk menghormati leluhurnya.
Tapi apa dibongkar makam aslinya? Tidak. Itu. Tetap makam aslinya tetap ada dan para duriahnya ya menyebutnya sebagai omah lawas. Seperti itu. Tetapi kemudian prosesi ziarah itu berpindah ke makam baru yang dibangun oleh Sultan Agung tersebut. Begitu Kak Mas. Jadi harus hati-hati dalam sejarah. Pertama yaitu tadi kita berterima kasih lah untuk upaya Pak Fadlizon yang berupaya untuk meluruskan secara-sejarahnya. Kita tetap dukung dan ya kita turut mengawasi sebagai masyarakat kan gitu. Jangan-jangan nanti ada pembelokan lagi, itu kan tidak lucu nanti. Iya betul. Ya, baik Kang Mas, ini sangat seru ya kita berbicara tentang sejarah karena ini kan fondasi awal siapa kita, kemudian asal-usul kita, Nusantara itu siapa ke depan, itu kan jangan sampai nanti anak cucu kita menanggungnya sehingga mereka nggak tahu sejarah yang sebenarnya itu seperti apa, sehingga banyak sekali Balawi-Balawi ini juga menyampaikan pahlawan-pahlawan pun juga di Balawi